إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى ونسلم على حبيبنا المصطفى وعلى رسولنا المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بسنة إلى يوم الدين أيها الناس اتقوا ربكم فإن الله تعالى قد قال في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada data yang cukup mengejutkan yang bisa kita lihat ya dengan jelas di media sosial atau yang lain, bahwasanya Indonesia ini termasuk masyarakat Indonesia termasuk masyarakat yang paling lama mengakses media atau mengakses internet dalam sehari. Disebutkan bahwasanya masyarakat Indonesia rata-rata mengakses internet selama 7 jam 22 menit setiap hari. Dan ini jauh lebih tinggi dibanding rata-rata global yang hanya 6 jam 38 menit. Para jamaah sekalian azallahu yakum, ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini, yaitu penggunaan waktu dan efek dari sebagian internet yang diakses. Kalau dalam masalah penggunaan waktu, jelas para jamaah sekalian, apabila 7 jam 22 menit ini tidak digunakan untuk hal yang produktif, dan ini yang cukup nampak, maka kita teringat sabda Nabi SAW, ni'matani maghbun fihi katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak orang itu tertipu terkait nikmat tersebut, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu kosong. Para jamaah sekalian azallahu yakum, dan kita tahu bahwasanya media sosial adalah termasuk media yang cukup banyak diakses karena cukup menarik dan dianggap sebagai hiburan yang bisa dinikmati oleh siapapun. Para jamaah sekalian azallahu yakum, kalau kita tidak maksimal dalam menjaga diri kita atau keluarga kita dalam mengakses media sosial, ada efek buruk dunia. Contohnya bisa kita lihat akhir-akhir ini, ya, bila tidak digunakan dengan yang tepat, yaitu kerusuhan dan anarki. Sebagaimana kita saksikan, hoax dan ujaran kebencian di media sosial telah memicu aksi brutal dari sebagian pihak, seperti pembakaran dan penjarahan. Ini merusak tatanan sosial, meresahkan masyarakat, dan menghancurkan harta benda. Yang kedua, para jamaah sekalian, adalah perpecahan di kalangan masyarakat kita. Bagaimana media sosial menjadi pemicu perpecahan keluarga, pertemanan, dan bahkan bangsa. Yang ketiga, hilangnya produktivitas. Kecanduan gadget membuat waktu produktif hilang, pekerjaan terbengkalai, dan tanggung jawab keluarga terabaikan. Dan yang keempat, para jamaah sekalian, sebagian terkena gangguan mental, anxiety, iri, dan depresi yang dipicu oleh konten-konten media sosial. Tidak cukup di sana, para jamaah sekalian, kalau kita merunut kepada Al-Quran hadis, maka penyia-nyiaan waktu sangatlah berbahaya. Bahkan kalau kita ingat, Allah berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 100, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Ketika datang kepada mereka kematian, maka mereka berkata, wahai Rabbku, kembalikanlah aku di dunia supaya aku bisa beramal soleh berkaitan, atau supaya aku bisa beramal soleh yang aku tidak laksanakan sebelumnya. Para ahli tafsir, para jamaah sekalian, mengatakan, kenapa mereka tidak minta untuk kembali ke keluarga mereka yang mereka cintai? Mereka tidak menyebutkan keluarga mereka.
karena mereka tahu yang lebih utama adalah amal soleh. Mereka lebih mengutamakan untuk kembali supaya bisa kembali beramal soleh. Dan tentu saja ini menunjukkan betapa urgensi amal soleh di dunia ini yang disia-siakan saat seseorang itu berada di dunia. Ayat ini para jamaah sekalian, ulama tafsir mengatakan berkenaan dengan orang kafir. Ada lagi yang mengatakan bahwasanya ini bukan hanya orang kafir, tapi orang mukmin yang menyia-nyiakan waktunya. Kemudian para jamaah sekalian, efek akhirat juga di media sosial yang menyebarkan hoax, yang menyebarkan berita bohong bisa berefek dosa. Karena kita tahu para jamaah sekalian, tidak tabayyun, tidak cek dan dicek, ini bisa berefek tersebarnya kebohongan. Padahal kita tahu Allah berfirman, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Apabila datang kepada kalian orang fasik dengan suatu khabar, maka cek dan diceklah kalian. Kemudian yang kedua para jamaah sekalian, bisa berefek bertanggung jawab atas dosa orang lain. Ketika seseorang mendapatkan informasi di media sosial, kemudian dia share kembali tanpa melihat apakah benar ataukah tidak, kemudian ada orang-orang yang mengikuti dia, melaksanakan atau mengimplementasikan informasi yang didapatkan pada itu adalah informasi bohong, maka dia juga mendapatkan dosa sebagai orang yang menyebar pertama kali. Kemudian yang ketiga para jamaah sekalian adalah dosa atau siksaan di akhirat. Ketika kita ingat sabda Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan satu kalimat yang dibenci oleh Allah tanpa ia pikirkan dampaknya, sehingga karenanya dia terjerumus ke dalam neraka sejauh antara timur dan barat. Dan yang keempat para jamaah sekalian, hilangnya amal kebaikan. Karena kita tahu ketika seseorang mendolimi orang lain disebabkan informasi yang dia sebarkan di media sosial, maka orang lain itu akan menuntut dia di akhirat. Dan ini sebagaimana yang kita bisa dengar dari sabda Nabi berkenaan dengan hadis al-muflis, hadis orang yang bangkrut. Al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin, ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akhadha mala hadha. Nabi pernah menceritakan tentang orang yang bangkrut di akhirat. Orang yang bangkrut di akhirat adalah orang yang datang dengan pahala salat, pahala puasa, pahala zakat. Namun sisi lain, dia menuduh fulan berlaku zina, dia mencela fulan, dia memukul fulan, dia mengambil harta fulan. Oleh karena itu balasannya, maka pahala kebaikan dia akan diberikan kepada orang-orang yang dia tolimi. Kalau pahala kebaikan dia habis sebelum dia membalasi atau sebelum dia menyelesaikan urusan dengan orang dolimi, maka dosa orang-orang dolimi akan diberikan kepada orang yang berlaku dolim. Oleh karena itu para jamaah sekalian, kami menasihati diri kami pribadi dan para jamaah sekalian untuk selalu menghemat waktu kita, menggunakan waktu kita sebaik mungkin untuk hal yang produktif dan tidak fokus untuk hal-hal yang tidak bermanfaat dunia dan akhirat kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-karim, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa mastanna bi sunnatina yaumiddin. Para jamaah sekalian azallahu yakum, pada kesempatan kali ini pelajaran yang bisa kita ambil adalah yang pertama, kita perlu menghargai waktu. Kita perlu mengisi waktu dengan hal-hal yang bermanfaat dan bernilai ibadah. Kita perlu membatasi penggunaan gadget. Kita perlu menggunakan waktu kita untuk membaca Al-Quran, menuntut ilmu, terutama ilmu agama, bersilaturahim secara nyata, dan bekerja untuk keluarga. Yang kedua, para jamaah sekalian, kita perlu berdakwah dengan bijak. Gunakan media sosial untuk menyebarkan kebaikan, ilmu, dan konten yang mendamaikan. Yang ketiga, kita perlu tabayyun. Kita perlu cek dan dicek. Kita selalu verifikasi sebelum menyebarkan informasi. Dan yang keempat, para jamaah sekalian, kita perlu menjaga lisan dan jari kita. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir,
maka hendaklah ia berkata baik atau diam. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Dan ini juga berlaku dengan jari kita yang mewakili lisan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menjadikan kita hamba-hambanya yang bijak, yang mengerti kebaikan untuk diri kita dan keluarga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menolong saudara kita yang dalam keadaan zalimi di Gaza, di Palestina atau di tempat-tempat yang lain yang sedang Allah uji dengan ujian yang cukup berat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menolong saudara kita dimanapun kita berada. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kita pemimpin yang baik, yang cinta kepada rakyatnya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan menelurkan kebijakan-kebijakan yang baik untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebahagiaan di dunia dan kemudian di akhirat kelak. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabat wat tabi'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa ghafir dhunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sarana 'ala man dhalamana wansurna 'ala man adana wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la ilan nari masirana. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat.